Halo sahabat Kasum, nama saya Greta. Saya petugas dari Kasum Hearing Center Malang. Yuk kita lihat. Setiap pelanggan yang datang akan diterima oleh customer service kami. Di Kasum Hearing Center Malang ini juga ada dokter konsultan. Ruangannya di sini nanti konsultasinya dengan dokter dia spesialis THTKL di hari Selasa dan hari Kamis jam 1 siang atau sesuai dengan perjanjian. Ada layanan pemeriksaan pendengaran dari mulai audiometri, timpanometri, tes tuba, dan refleks akustik. Maaf ya Pak ya, saya pasang. Nanti ada bunyi. Bandingkan bunyinya lebih keras di telinga kanan atau di telinga kiri ya. Keras bunyinya di telinga di bagian depan tadi atau di bagian belakang? Depan ya. Mengganggu respon Pak Aris terhadap bunyi ya. Nanti saya pasang headphone. Dari headphonenya ada bunyi. Setiap Pak Aris dengar bunyi tut, Pak Aris pencet. Nah, sekarang kita ada di ruangan fitting. Di sini kita biasa cobakan alat bantu mendengar untuk yang gangguan pendengaran dan membutuhkan penanganan alat bantu dengar. Dalam ruang fitting kami, ini ada sound simulator. Untuk yang coba alat bantu mendengar, bisa simulasikan suara sesuai dengan lingkungan mendengar yang sebenarnya, supaya menunjang kebutuhan sehari-harinya, menghadirkan lingkungan bising yang biasa dia lakukan kegiatan dengan waktu coba alat bantu dengar. Itu akan membantu sekali untuk pemasangan alat bantu mendengar sehingga bisa nyaman. Berbagai macam model, di mana model alat bantu dengarnya ini disesuaikan dengan hasil pemeriksaan pendengaran Pak Aris yang tadi sudah dilakukan ya. Macam-macam Pak Aris, dimulai dari model yang di dalam telinga seperti ini, nah sampai di model yang dipakai di luar telinga. Yuk, di sini ada ruang yang paling belakang. Di sini kita biasa melakukan servis alat bantu mendengar. Ada petugas teknisinya di sini. Semua bisa melakukan servisnya di hari Senin sampai Sabtu di jam operasional jam 9 sampai jam 4 sore. Baik, yuk kita ke atas. Di lantai 2 ini ada ruang tunggu. Ada toilet di situ. Ini ada musola. Kemudian, nah di sini ada ruang berak untuk anak-anak yang belum kooperatif. Di ruangan ini biasanya dilakukan pemeriksaan BERA, ASSR, dan OAE. Untuk satu anak, untuk pemeriksaan OAE bisa dilakukan dalam waktu 10 menit kalau anaknya kooperatif atau dalam kondisi tidur. Di sini harus dilakukan dalam kondisi anaknya lelap karena kita harus mencari waktu anak itu tidak banyak bergerak. Jadi waktu diperiksa itu harus butuh tenang. Pemeriksaan BERA biasanya dilakukan sekitar 30 menit sampai bisa 1 jam tergantung dari kebutuhan. Nah, selanjutnya apabila diperlukan bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan ASSR. Nah, pemeriksaan ASSR ini biasanya lebih lama daripada BERA sendiri, biasanya 1 jam. Jadi total kalau untuk pemeriksaan dari OAE sampai BERA dan ASSR bisa makan waktu 2 jam. Itu kenapa diperlukan persiapan sebelumnya. Anak harus tidurnya lebih larut malam dan bangun lebih awal supaya di sini bisa lelap tidurnya dan pemeriksaan berjalan lancar. Selanjutnya ada ruang EVT atau Auditory Verbal Therapy. Di sini akan ketemu dengan Kak Eriska. EVT ini sangat dibutuhkan untuk anak-anak yang gangguan pendengaran dan sudah pakai alat bantu mendengar. Jadi tidak hanya berhenti sampai pakai alat bantu mendengar, tapi ada penata laksanaan berikutnya yaitu habilitasi wicara.
Nah, ini nanti akan dilakukan oleh FET practitioner yang di sini akan bertemu dengan Kak Eriska. Beliau jam operasionalnya jam 9 sampai jam 4 sore dan sesuai dengan perjanjian. Biasanya di hari Senin sampai hari Sabtu. Baik, selanjutnya kita ada di ruang free field test. Di ruang free field test ini biasanya dilakukan ID test untuk anak-anak yang sudah pakai alat bantu mendengar supaya tahu performa mendengarnya dengan alat bantu mendengar itu sudah seberapa progresnya, sudah seberapa baik. Jadi untuk nanti kita lakukan evaluasi kembali apakah alat bantu mendengar itu butuh di setting ulang ataukah tidak. Dan kemudian bisa juga dilakukan observasi di sini untuk anak-anak yang baru awal mau melakukan pemeriksaan BERA atau ASSR supaya kita bisa memperkirakan ambang dengarnya ada di mana.